Shalom bagi kita semua, selamat ketemu kembali, selamat baku dapa dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan mata kuliah studi PL2 dalam kitab Taurat. Dan hari ini kita akan mempelajari kitab yang terakhir dalam pertemuan ini, kitab dari 5 kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan. Saudara-saudara, kitab Taurat atau kitab Ulangan itu tersendiri merupakan apa yang disampaikan oleh Allah untuk orang Israel, umatnya, yang diterima dan disampaikan melalui Musa. Maka kita akan melihat ke dalam kitab Ulangan ini dalam tujuan, dalam ciri khasnya, temanya, bahkan latar belakangnya secara khusus. Maka kita akan melihat lebih dalam pembelajaran kita untuk kitab Ulangan. Kalau kita melihat kitab Ulangan, maka akan ada semacam sebuah kesimpulan, yaitu kitab Ulangan ini merupakan pembaruan dari perjanjian yang disampaikan Musa. Kitab Ulangan atau dalam bahasa Inggrisnya Deuteronomy, Deuteros yang kedua, Nomos hukum. Maka ini bisa dikatakan hukum atau kitab hukum kedua. Ulangan berarti hukum kedua. Dalam bahasa Deuteros, Nomos tadi, maka ini mengadaptasi dan mengembangkan hukum asli yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi sumbernya dari Allah sendiri, kemudian dikembangkan dari apa yang disampaikan Allah. Maka bagian kitab Ulangan ini adalah semacam hukum kedua. Itu maksudnya dinamakan hukum kedua, tetapi dalam pengertian, dalam inti dan pembahasannya tidak lepas atau tidak lari dari apa yang disampaikan Allah kepada Musa. Dalam bahasa Inggris ini berasal dari terjemahan Perjanjian Lama yang dalam Ulangan 17 ayat 18, yaitu dikatakan sini pengulangan hukum ini. Dan ini dibenarkan dalam salinan hukum ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam bahasa Ibrani, kata ulangan ini adalah dua kata, yaitu aleh hadebarim. Dari dua kata pertama berdasarkan metode penjudulan yang kuno ini adalah judul yang lebih baik sebagai buku rekaman khotbah Musa untuk menjelaskan hukum. Itu dalam Ulangan pasal 1 ayatnya yang kelima. Nah, dari sisi penulisan buku atau kitab Ulangan ini, kesaksian Yahudi kuno, Samaria, dan orang Kristen secara seragam setuju bahwa kitab Ulangan ditulis oleh Musa. Jadi kita sudah mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ini, maka kita sudah banyak kali dan membahas dan kita sampaikan bahwa kitab Taurat ini adalah penulisnya dari semua kesaksian adalah Musa. Pasal-pasal perjanjian lama menunjukkan bahwa seluruh Pentateuch dalam perjanjian lama dalam kitab Taurat ini, ada banyak pasal-pasal yang menunjukkan dalam perjanjian ini adalah perjanjian Musa. Jadi dianggap ini seperti Musa sendiri yang menulis. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menganggap kitab ini otoritatif. Dalam kutipannya ketika Yesus pada waktu dia di kayu salib, Yesus mengutip kata ataupun dari kitab ini. Bukti internal dari sisi kepenulisan dari dalam kepengarang Musa untuk kitab Ulangan telah dipegang hampir secara universal oleh seluruh orang Yahudi dan orang Kristen sampai kebangkitan abad 19 para kritikus liberal.
Mereka tidak tahu siapa yang menuliskannya, tetapi mereka mengasumsi, mereka punya alasan bahwa bukan Musa. Dalam hal ini mereka memberikan ada 4 alasan. Para kaum liberal ini percaya buku hukum ini ditemukan 800 tahun setelah Musa pada waktu kekuasaan Yosia. Dan ini adalah tiruan agama dari ulangan yang ditulis di daerah Yosia. Itu terdapat dalam 2 Tawari 34 ayat 14 dari gambaran itu. Yang kedua, para liberal ini mengklaim bahwa buku memerintah tempat ibadah sentral dalam ulangan 12 ayat 114 dikatakan di Yerusalem, ya, dalam kitab mereka, ya, untuk melawan ibadah di tempat tinggi di sejarah Israel nantinya, ya. Nah, padahal tidak ada yang mengetahui identitas buku hukum ini. Produksi tiruan agama sangat tidak umum untuk orang-orang di timur dekat pada waktu itu. Ini tidak etis. Struktur buku juga tidak pas pada zaman Musa, bukan Yosia. Jadi pembuktian ini salah dari apa yang disampaikan oleh kaum liberal. Kemudian buku ini tidak mengklaim bahwa Yerusalem adalah pusat ibadah, tapi Gunung Ebal, karena pada waktu itu belum ada Yerusalem. Ini merupakan kelalaian bagi orang-orang yang membuat tiruan yang mau memotivasi Israel untuk mengganti ibadah di tempat tinggi dengan ibadah sejati di Yerusalem. Ini para kaum liberal mengklaim dan bahkan mengaburkan bahwa penulisan sesungguhnya yang dari Musa. Yang ketiga, alasan para liberal ini berkata beberapa materi adalah lewat dari zaman Musa. Mereka komplain yang mereka melihat dari ulangan 2 ayat 10 sampai 12, ayat 20 sampai 23, ulangan 13 ayat 13b sampai 14, pasal 34. Mereka mengklaim bahwa itu telah lewat pada zaman Musa. Buku ini juga membuat prediksi akurat mengenai pengasingan Israel dan pengumpulan kembali. Ini tidak tepat karena bukan pada masanya. Mereka melihat dari dasar mereka melihat yaitu ulangan 4 ayat 25 sampai 31, ulangan 28 ayat 20 sampai 68, ulangan 29 dan seterusnya. Inilah para kaum liberal yang mengklaim, yang mengaburkan kedudukan Musa sebagai penulis ini. Dari keempat argumen ini tidak meyakinkan bahwa kitab ini secara eksplisit mengklaim kepengaruhan Musa lebih dari 40 kali. Buku ini juga melihat Kanaan dari luar, mengasumsi pendengarnya mengingat gurun, mendeskripsikan kehidupan Israel di tenda, menunjukkan pengetahuan akan detail geografis dan historis, dan mengikuti bentuk perjanjian Sezerin abad ke-15 dan 14. Jadi alasan kaum liberal itu tidak tepat untuk mengklaim bahwa bukan Musa. Dan dari Talmud dan dari semua sumber kita percaya bahwa kitab ulangan ini pun adalah tulisan Musa. Pada waktu situasi itu keadaannya, ya, Musa mati sebelum Israel memasuki tanah perjanjian. Ulangan pasal 34 kurang lebih itu diperkirakan pada tahun 1405 before Christ atau sebelum Masehi. Kitab ulangan mencatat kata-kata terakhirnya ke bangsa-bangsa ini dalam tahun strategis. Siapa para pembaca daripada kitab ulangan? Tentu pembaca asli terdiri dari orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, generasi baru di Moab, ya, di padang gurun, dengan Musa yang mendengarkan dia menyampaikan khotbah-khotbah tercatat dalam kitab ulangan ini. Bangsa Israel telah dipilih Tuhan, itu dari Kejadian, ditebus dari Mesir dengan mereka keluar dari Mesir dengan bentuk dalam perkemahan yang mereka dan dicatat dalam kitab Keluaran. Diinstruksikan untuk sebulan hidup dalam kesucian. Imamat mengajarkan mereka untuk pengudusan, tidak tercemar, ya, dan bahkan ada korban penghapus salah, korban itu petunjuk dari Allah. Bahkan di dalam kitab Imamat yang kita bahas bahwa mereka harus terpisah dari orang-orang bangsa kafir, bangsa-bangsa sekitar, dan disiapkan untuk memiliki tanah 40 tahun di padang gurun. Pada kitab Bilangan kita telah membahas 40 tahun mereka harus mengembara dan siap untuk menduduki dan masuk kepada tanah perjanjian. Pada saat generasi baru siap untuk menaklukkan tanah setelah sampai pada daratan Moab,
di seberang sungai Yordan, melihat kematiannya yang mendekat dan waktu strategis dalam sejarah bangsa, maka Musa berkhotbah beberapa khotbah yang penting, lalu menuliskannya untuk mendorong bangsa Israel untuk mengasihi, percaya dan taat Tuhan supaya menerima berkatnya. Khotbah Musa inilah yang dicatat dan ditulis dalam kitab Ulangan ini. Ulangan mengikuti format perjanjian raja bawahan yang umum pada masa itu. Dalam kitab ini Tuhan dalam raja menggunakan Musa sebagai mediator perjanjiannya. Untuk apa? Untuk membimbing generasi baru Israel, para bawahannya, kepada pembaruan perjanjian Musa yang dibuat dengan generasi sebelumnya yang mati di padang gurun. Melihat dari Ulangan 1 ayat 1 sampai 4, maka pembaruan perjanjian ini dicapai dengan mengingatkan Israel tentang apa yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Ulangan pasal 1 ayat 5 sampai pasal 4 ayat 43. Kemudian Musa menjelaskan dengan dasar ketentuan-ketentuan di mana Israel sebagai bawahan, Allah Raja, Musa sebagai mediatornya, sebagai bawahan harus setuju untuk diperbaharui sebagai institusi pasal 4 ayat 44 sampai pasal 26 ayat 9. Dan hasil-hasilnya kedua pihak menaati atau menjadikan standar perjanjian tersebut. Maka standarnya perjanjian tersebut dicatat dalam pasal 27 sampai pasal 28. Naik banding terakhir untuk ketaatan ada pasal 29 sampai pasal 30. Diikuti dengan transisi dari Musa ke Yosua sebagai mediator perjanjian lanjutan. Pasal 31 sampai pasal 34. Karena bab terakhir mencatat tentang kematian Musa. Saudara-saudara, kalau lihat kitab Pentateuch dalam tabel ini, ya, ada dalam perikop di sana, buku, ide kunci, bangsa, rakyat, karakter Allah, peran Allah, perintah Allah, kitab Kejadian, ide kuncinya, kata kuncinya adalah permulaan, bangsa adalah terpilih, rakyatnya siap, karakter Allah di situ menunjukkan dia maha kuasa dan dia berdaulat. Dalam kitab Kejadian dia peran Allah sebagai pencipta dan perintah Allah jadilah. Sementara Keluaran itu berbicara tentang ide katanya adalah penebusan. Bangsa yang itu terluput. Mereka keluar dari Mesir. Rakyat pun luput. Karakter Allah di sini dampak gambarannya adalah sebuah karakter penyayang. Peran Allah di situ apa? Sebagai apa? Penebus. Dan perintah Allah dalam kitab Keluaran, biarkan umatku pergi. Ya. Dalam kitab Imamat, maka kitab Imamat itu berbicara tentang ibadah. Dan bangsanya adalah dipisahkan dari bangsa-bangsa kafir. Rakyatnya diajar bagaimana menyembah kepada Tuhan. Karakter Allah dalam Imamat digambarkan sebagai Allah yang suci, kudus. Maka peran Allah di sini menguduskan, ya, menguduskan. Perintah Allah jadilah kudus. Bilangan demikian dan saya lompat langsung ke Ulangan. Perjanjian yang dibaharui, disiapkan, diajar kembali. Tuhan yang mengasihi, gambaran karakter Allah itu dapat kelihatan dalam kitab Ulangan adalah Tuhan yang mengasihi. Dan peran Allah di sini adalah pemberi berkat. Dan perintah Allah dalam kitab Ulangan, taat. Saudara, tabel-tabel ini nanti saya akan posting secara tersendiri untuk para tabel-tabel yang dalam kitab Ulangan, yang ada beberapa tabel juga. Saya akan posting sesudah video ini dibagikan kepada seluruh para mahasiswa. Maka saya sudah membuat file tersendiri, tabel-tabel atau bagan yang saya masukkan dalam video pembelajaran ini, sehingga saudara nanti akan melihat secara
khusus untuk melihat tabel itu, ya. Mari kita lihat kitab Ulangan hal-hal dasar. Dari pendahuluan dan judul, maka inilah perkataan-perkataan. Penulisnya adalah Musa, kecuali Ulangan pasal 34. Karena Ulangan 34 itu menceritakan keadaan Musa mati. Tanggal dan tempatnya diperkirakan tahun 1405 before Christ atau sebelum Masehi, dan tempatnya di daratan Moab. Kata kunci adalah pembaharuan. Pembaharuan, kata kunci adalah pembaharuan. Ayat kuncinya Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kata kuncinya. Maka sebagai pernyataan ringkasan awal ini, Musa berkhotbah dan mencatat khotbah-khotbah yang menguraikan tentang hukum yang tentu landasan hukumnya yang Musa terima dari Allah di Gunung Sinai. Dengan tujuan apa? Mendorong generasi baru Israel pada pembaruan perjanjian yang dilakukan yang Musa terima di Gunung Sinai. Kemudian apalagi yang membawa berkat di Kanaan untuk setiap ketaatan mereka. Bukan kutuk karena ketaatan. Jadi mereka dapat memperoleh berkat karena ketaatan mereka. Karakteristik kitab Ulangan. Ulangan adalah salah satu buku yang paling berpengaruh dalam PL. Karena banyak dikutip oleh para nabi dan dikutip juga di Perjanjian Baru. Jadi Ulangan adalah salah satu buku yang paling berpengaruh dalam Perjanjian Lama karena banyak dikutip oleh para nabi-nabi, baik nabi besar, nabi kecil, maupun juga di Perjanjian Baru karena Yesus sendiri pun mengutip tentang hal-hal yang ada di kitab Ulangan. Kemudian berikut, Ulangan berisi Shema. Yang kata terkenal itu dalam tanda pengertiannya adalah dengar. Shema itu adalah dengar. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Ada kata Shema, kata dengar. Dengar. Ulangan 6 ayat 4. Kemudian karakteristik yang berikut. Buku kitab Ulangan yang terakhir dari Musa ini memuat perintah yang paling besar, yaitu Israel harus mengasihi Tuhan dengan totalitas dari hati, jiwa, dan kekuatan. Ulangan 6 ayat yang kelima. Ya. Berikut karakteristik yang berikut dalam kitab Ulangan ini. Tulisan ini juga yang pertama menyebutkan masa kesusahan besar. Ulangan 4 ayat 29 sampai 31. Ulangan telah membuat kalimat profetik. Ulangan mencatat kalimat untuk apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ujian untuk menentukan nabi palsu atau palsu hanya ditemukan di Ulangan. Jadi untuk melihat standar nabi palsu atau kepalsuan, saudara akan melihat ada sebuah standarnya, standar ujiannya, yaitu dalam Ulangan 18 ayat 22 sampai 22. Berikut karakteristik berikutnya adalah Ulangan menjelaskan lebih banyak tentang tanah perjanjian dibandingkan dengan buku-buku lain di Alkitab. Dibandingkan dengan 4 kitab sebelumnya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, maka Ulangan lebih banyak mengupas tentang tanah perjanjian dibandingkan dengan buku-buku lain dalam Alkitab. Ulangan pasal 29 sampai pasal 30. Strukturnya unik. Kitab ini strukturnya unik di Alkitab. Karena apa? Karena dekat sekali mengikut perjanjian abad ke-15. Mirip tapi tidak sama. Maka itu para liberal menganggap ini, mereka coba memberikan pendapat dan pernyataan itu keliru. Hanya mirip tapi tidak sama.
Kembali saudara-saudara lihat bagian buku kitab ulangan ini, bagian kitab ini, yaitu khotbah Musa. Dibagi dalam beberapa hal bagi itu, yaitu sejarah, legislatif, nubuatan, kematian. Untuk sejarah itu ada pembukaan dan prolog dari pasal 1 sampai pasal 4 ayat 49. Yang kedua, khotbah Musa yang kedua tentang hukum-hukum umum, tentang hukum-hukum khusus. Ya, itu semua dirangkumkan dari pasal 5 sampai pasal 26. Khotbah Musa yang ketiga tentang nubuatan, ada perjanjian, pengulangan perjanjian, pasal 27 sampai pasal 30. Dan yang terakhir keempat itu menceritakan saat-saat akhir ya daripada kematian Musa, ya, kematian Musa. Tetapi dari sini tersirat bahwa ada Kristus sang nabi. Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Kapan ini dicatat? Ini di dataran Moab pada masa pengembaraan mereka di padang gurun dan di masa tahun-tahun akhir daripada pengembaraan itu. Kitab Ulangan dimasukkan ke kanon pada waktu saat Musa meninggal, ke kanon dalam PL, dalam perjanjian dikatakan dalam kitab, ya. Di timur Yordan di wilayah Moab, Musa bercerita dalam Ulangan 2 ayat 7. Pada waktu itu tahun-tahun di gurun, yang menunjukkan penjagaan dan kepedulian daripada Allah itu sendiri. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Ulangan 2 ayat yang ke-7, ya. Berikut saudara-saudara, kita akan masuk, tadi ada khotbahnya Musa, maka kita akan melihat khotbah yang pertama. Khotbah pertama menjelaskan ulasan tentang sejarah, historis, ya. Pendahuluan daripada historis sejarah itu. Ulangan, apa maksudnya sejarah itu? Masa-masa mengingatkan kembali orang Israel keluar dari Mesir dan apa yang telah mereka lakukan. Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kemudian pengembaraan 40 tahun di gurun, yaitu Ulangan 1 ayat 6 sampai ayat 46. Kemudian penaklukan Sihon dan Og. Musa menjelaskan, ya. Kemudian suku-suku Ruben dan Gad. Pasal 3 ayat 12 sampai 20. Ulasan dari tindakan Allah pasal 3 ayat 21 sampai 29. Kemudian ditutup dengan nasihat Musa pada pasal 4 ayat 1 sampai 43. Saudara melihat ayat Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan hukum yang akan aku ajarkan kepadamu. Nah, dengarlah dalam kurung Shema, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. Maka kita lihat khotbah Musa yang kedua. Ya, khotbah Musa yang kedua pasal 4 ayat 44 sampai pasal 26 ayatnya yang ke-19. Bicara tentang ketentuan. Diawali dengan pendahuluan kepada 10 perintah. Kemudian ada Shema lagi di situ. Kemudian ada hukum keagamaan dan ritual. Hukum sipil dan sosial, ya. Hukum sipil dan sosial. Ulangan 16 ayat 18 sampai Ulangan 26. Saudara-saudara, Shema merujuk pada beberapa baris dari kitab Ulangan. Ya, kata dengar yang menjadi doa harian pada zaman Israel pada zaman Israel kuno. Hal ini sama pentingnya dengan doa Bapa kami. Dalam tradisi bagi orang Kristen gereja mula-mula, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kata Shema punya kedudukan hampir sama persis. Hampir sama pentingnya dalam itu. Nah, ini Shema ini
adalah kata pertama dari doa dalam bahasa Ibrani. Dengarlah, Shema, hai orang Israel, Yahuwah itu Allah kita. Yesus Allah, Yahweh, Yahuwah itu Esa. Ya, seperti itulah dalam bahasanya. Dalam agama Yahudi, Shema adalah sebuah doa yang diucapkan 2 kali sehari. Hal ini dipraktekkan secara luas ketika Yehosua ditanya perintah mana dalam Taurat yang terbesar, maka dia mengutip Shema. Shema Yahudi, dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat yang keempat. Khotbah yang ketiga. Khotbah yang ketiga yang disampaikan oleh Musa dalam kitab Ulangan pada saat-saat dia terakhir adalah berbicara tentang pasal 27, berbicara tentang menegur hukum, dan pasal 28 berkat suku-suku di Gunung Gerizim dan kutuk suku-suku di Gunung Ebal pasal 28. Saudara-saudara lihat berkat dan kutuk, ya. Berkat dan kutuk pasal 28. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Ayat 16, terkutuklah engkau di kota dan di ladang. Ini perbandingannya, ya. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Sementara ayat 17, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu. Jadi disandingkan, dibuat perbedaan antara berkat dan kutuk. Ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Sementara ayat 18 diberkata, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tapi ayat 19 untuk kutuk, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Ayat 7, bersatu jalan musuhmu akan menyerangi engkau. Tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat yang ke-25, dalam kata kutuk itu sendiri, bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Ayat 12, engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat yang ke-44 kaitannya dengan kutuk. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Perbedaan yang menyolok antara berkat dan kutuk. Saudara lihat dari bagian itu, maka ada perbandingan. Khotbah yang terakhir daripada Musa, pembaharuan perjanjian, pasal 29 sampai 30. Dikatakan di sini pasal 29 permohonan untuk ketaatan memegang perjanjian. Kemudian ayat 30 berbicara tentang cerai-berai, dan kemudian ada berbicara tentang pemulihan Israel. Pasal 30 ayat 11 sampai 20 pengesahan tanah perjanjian. Dan di situ dikatakan kemakmuran ketika mendiami di tanah yang dijanjikan Tuhan itu apabila ketaatan. Tetapi kalau tidak ketidaktaatan terjadi, maka ada kehancuran atau kematian. Kalau dilihat perjanjian Abraham dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ada 3 hal di situ, tanah, keturunan, dan berkat. Maka perjanjian itu merupakan asli, kekal, dan tanpa syarat. Ya, itu perjanjian Allah. Setelah Ulangan 30 ayat 1-4, pembuangan dan kembalinya perjanjian. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuhadapkan kepadamu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, kata menghalau, dan ayat yang kedua itu, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, kata berbalik, coba lihat ya, Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan padamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan. Lihat kata memulihkan, dan kemudian mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Perhatikan ini dicatat dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 4.
Mereka belum dibuang ke Babel, tapi Allah telah menyiratkan itu. Ulangan 30 ayat yang kelima, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu dan engkau akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Lihat saudara-saudara, begitu luar biasa Allah telah melakukan dan menyiratkan dan menyampaikan, dan Musa pun mendapatkan hal itu. Amplifikasi tanah atau perjanjian Allah kepada itu, yaitu tanah keturunan dan berkat. Tanah orang Israel siap-siap untuk dapatkan di Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Nah, tabel yang berikut ini garis waktu kerajaan dan perjanjian. Saya ada banyak detail dan tulisannya kecil sekali. Saya enggak bisa dibesarkan karena kolomnya akan jadi ribet. Tapi sekali lagi bagan ini saya bagikan secara khusus kepada semua mahasiswa dalam bentuk PowerPoint yang nanti sesudah saudara video pembelajaran ini saudara terima, saudara lihat, akan saya bagikan secara khusus dalam untuk bagan-bagan yang ada dalam pembahasan ini. Kemudian pasal 31 sampai pasal 34 ada transisi. Apa maksudnya? Transisi kepimpinan, sukses dalam kepimpinan, yaitu penggantian Yosua. Dan Yosua pasal 30, dan sejelasnya di situ ada tentang hukum-hukum yang akan dijalankan atau yang dilakukan oleh Yosua. Kemudian nyanyian Musa pasal 32. Kemudian pasal 33 Musa memberkati Israel. Pasal 34 Musa meninggal dunia. Saudara, kalau melihat hukum Musa kategorinya apa? Maka ruang lingkup dari hukum Musa itu bicara dengan ada hukum tentang kriminal, ada hukum tentang kependudukan, ada hukum juga tentang keluarga, ada hukum untuk agama, ada juga untuk hukum amal. Jadi ruang lingkup hukum Musa meliputi ada 5 hal ini. Bermacam-macam hukum dalam perjanjian Musa. Ada hukum apodiktik, yaitu mutlak, perintah tanpa syarat ataupun larangan. Hukum kasuistik, gambaran itu hukum kasus. Jika A maka B, gambar dan penjelasan itu ada, ya. Kemudian hukum Musa tersebut itu dibuat untuk mereka yang hidup di kondisi geografi dan iklim yang khusus. Budaya timur dekat kuno pada waktu itu, masa konteks kuno. Kemudian konteks agama tertentu dari timur dekat kuno, ya. Kemudian hukum Musa, bagaimana hukum Musa untuk masa kini. Ternyata hukum Musa tidak membatasi orang Kristen masa kini karena kekuasaan perjanjiannya telah berakhir. Beberapa ketetapannya diulangi ataupun dibarui dalam perjanjian baru. Hukum Musa telah ditandai dan digenapi dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi bukan hukum Musa tidak berlaku, tapi sudah digenapi Tuhan Yesus. Ada bagian-bagian yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada beberapa hukum yang bahkan dikutip dan diambil dalam perjanjian baru. Orang percaya sekarang internasionalisasi lebih jauh dari suku Israel. Jadi dibutuhkan sebuah konsep yang dikembangkan dalam sebuah hukum dari hukum yang dikerjakan apa yang disampaikan oleh Musa itu sendiri. Maka saudara-saudara, hukum Musa, hukum itu tidak mengatur, tetapi menyingkapkan. Dari hukum Musa itu menyatakan siapa Tuhan itu. Dan kemudian dari hukum Musa itu, kitab Ulangan, siapa Tuhan itu, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tuntut, dan menjelaskan, bahkan memberitahu kita apa itu dosa. Saudara-saudara, 2 macam dasar dari perjanjian
Allah yang menjadi berkat. Kata berkat merupakan sebuah ikatan perjanjian. Dan ini dijelaskan oleh perjanjian Abraham maupun juga pada perjanjian yaitu Daud. Ini perjanjian apa? Perjanjian bukan cuma hanya sekedar perjanjian, tetapi juga merupakan perjanjian administratif, yaitu bagaimana mereka mengalami berkat. Perjanjian Musa, istilah Israel untuk ketaatan. Sementara istilah baru dalam ketaatan kita di bawah Sang Yesus Kristus yang adalah Allah Mesias itu. Sintetis. Pembaruan perjanjian. Pasal 1 ayat 4 ayat 1 sampai 4 saya mengulang lagi ya, yaitu tentang latar belakang pengantara, prolog sejarah, persyaratan itu sampai di pasal 26 ayat yang ke-19. Kemudian ini saya terjadi kesalahan double ini. Ya. Dan garis besar daripada kitab ini, latar belakang sejarah khotbah Musa adalah di padang gurun. Ya. Kemudian pendahuluan sejarah khotbah Musa yang pertama memberikan tinjauan sejarah dan pembebasan Tuhan. Kemudian khotbah Musa yang kedua, bagaimana persyaratan dan kewajiban perjanjian umum dan khusus. Ya. Dan seterusnya. Nah, bagian-bagian ini juga kembali lagi saya katakan bahwa lebih gampang saudara melihat dalam tabel. Karena saya telah membuat tabel ini, kemudian saya akan bagikan kepada saudara-saudara. Ya. Sumber tabel bagian ini saya ambil dari The Bible Visual Resources Book yang ada di halaman 39 dan seterusnya. Kemudian kunci teks. Ya, ini juga sama. Masa depan Israel juga bagian ini juga sama, saudara-saudara. Saudara akan lihat di dalam tabel yang akan saya bagikan. Nah, kata bersungut-sungut yang dilakukan oleh orang Israel, baik dari kitab Keluaran sampai Bilangan, kemudian Ulangan 21 ayatnya yang keempat, itu merupakan keluhan Israel, orang Israel. Kemudian bagaimana mereka mengeluh dan bagaimana respon Musa terhadap persungutan mereka di gurun. Itu ada di dalam tabel dan bagannya. Kembali saudara boleh lihat. Dan respon Tuhan pada kitab Ulangan, yaitu Allah bertindak mereka dan berdiri sebagai sebuah hakim, sebagai seorang hakim. Jadi maka orang Israel yang bersungut maka mengalami penghakiman. Kemudian juga konteks perjanjian, ya. Bagaimana perjanjian Allah? Apa definisi janji itu? Bagaimana hubungannya? Bagaimana teks kuncinya? Bagaimana penerimaan waktunya dan tempat? Itu bagaimana berkat pribadi penerima pertama, saudara-saudara. Baik Abraham, tanah, Daud, dan perjanjian baru. Itu semua ada dalam bagan yang saya berikan bagi saudara-saudara. Dan saudara-saudara, maka kalau saudara melihat bagan ini akan mempermudah saudara untuk dapat mempunyai garis besar dari kitab Ulangan itu sendiri. Menolong bagi saudara-saudara. Puji Tuhan, sampai di sana Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.